ini tindakan gubernur itu Anda dukung, dianggap kurang sempurna atau harus diperbaiki atau bagaimana itu sebetulnya Kang. Pemimpin mah tuh lagi ku kritik. Ingat ya, kalau mau nyebut-nyebut Pak Deddy Raja mah silakan sah-sah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Alhamdulillah. menuju nyantainya. Alhamdulillah mohon Kang. Aduh, meni rawasin kieu ya. Aduh, meni gunung kieu baloh. Ya alhamdulillah itu hutan buatan Kang. Kuring dulu mah lahan kritis ieu teh. Wabi di mau aya hiji tangkal kapur mah kihiang di luhur teh. Alhamdulillah. Tah ieu teh paragi kempal masyarakat adat Kang. Suka aya disebutna komunitasna Barisan Olot. Barisan Olot. Darama masyarakat adat ya mempertahankan warisan karuhun lah. Ya kandenan balong mah kolam ikan-ikan endemik anu aya kekel, lalawak, berempanon. Nu khas-khas daerah nu tos Sadayana anu aya di Tatar Sunda ku abi dikempel ku Lukmasna ge Lukmas Tigalunggung. Oh, gitu. Ngomong aya dua kabungur banyak di urang teh di Tasik, sekarang di Majalaya. Mung Majalaya mah kagurus ku industri. Ieu mah anu Tigalunggung tuh Lauk Kancra disebut. Lauk Kancra nya. Aya Kancra tos di Kuningan ge aya lalawak, berempanon. Beunteur nilem sepat anu buhun lah. Sanes kan ieu teh abdi teh. Mun kumaha Kang? Ningali di YouTube. Laras. Kamari sewaktu terjadi rapat gabungan di DPRD. Salah satunya ada Kang Eka nih di wawancara memaparkan tentang bagaimana DPRD ini harus mengambil sikap dari hasil pertemuan. Tapi ternyata banyak komentar yang istilahnya ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih ke arah negatif. Termasuk secara pribadi ada yang menyudutkan, sedikit menyudutkan Akang lah. Mohon maaf ya, ada yang sedikit menyudutkan. Ini tanggapan Akang sendiri dengan pertemuan kemarin itu bagaimana nih? Hatur nuhun ya Kang, serius udah abi campur-campur. Campur ya, campur. Pertama ya saya mengucapkan terima kasih ya apapun tanggapan dan respon baik itu negatif maupun positif sebagai konsekuensi dalam kehidupan bernegara berbangsa. Ya betul. Ya ayo orang Sunda mulai PSMR kan. Ya, kita memaklumi ya. Mungkin penangkapannya tidak komprehensif. Yang pasti satu hal, ini kan bukan persoalan pribadi. Betul. Masalah Kang Deddy, ya masalah Kang. Secara pribadi akan kenal dengan Pak Gubernur. Sanes kenal deui. Saya mah dari Kang Deddy jadi aktivis di Purwakarta tahun 99 menuju Bupati lah Pak Benjamin. Sekdana Kang Memet malihan mah punten nya. Abi aya tugas di partai nanti PD Perjuangan. Kang ngadorong anjeunna janten wakil bupati, abi termasuk operatornya. Jodohkeun sareng Palil. Tadi kan Akang punya kedekatan khusus nih dengan Kang Deddy. Iya tuh Kang, menuju anjeunna di DPR RI ge kantos nampi. Waktu saya dengan kawan-kawan menyampaikan satu keberatan KHDPK lah ya. Dan beliau dalam pimpinan Komisi 4 dan tidak ada masalah. Dan sampai ini hari pun saya kira tidak ada masalah ya kalau pribadi ya. Ini kan konteksnya bukan pribadi. Barangkali juga apa yang menjadi ya semacam kritikan aja jadi pemimpin mah tuh lah lagi ku kritik. Berarti kalau pemimpin mah walaupun dikritik oleh teman dekat pun harus siap. Bukan hanya dikritik, Pak Jokowi mau ijazahnya kayak dimasalahkan. Ya kan hal biasa ya. Mah justru mungkin itu akan bermanfaat buat Kang Deddy-nya untuk menyempurnakan apa yang memang dilihat oleh orang kurang kan. Ya betul. Nggak usah diinterpretasikan, nggak ada secara pribadi sama sekali. Dan Tuhan tahu itu Kang, jadi kita mah bukan ada pretensi. Nah kaitan dengan undangan DPR. Nah kapasitas itu waktu itu akan sebagai apa sehingga diundang oleh DPR? Saya menghormati kelembagaan. Saya pernah jadi pimpinan di lembaga itu Kang. Itu fungsi legislasi. DPRD itu kan ada fungsi 3 Kang ya. Budgeting, legislasi, ya. Dan
pengawasan. Nah, fungsi pengawasan barangkali yang dia gunakan kan perlu mengundang para pemerhati lingkungan di samping para pejabat, lalu pengusaha yang terkena dampak, lalu kemudian unsur masyarakat diwakili oleh 3 institusi pemerhati lingkungan, ada walhi, ada organisasi Pasolihin itu Dewan Pemerhati Tatar Sunda ya, betul. dan kami sebagai forum penyelamat hutan Jawa yang kebetulan memang secara organisasi saya sebagai ketua umum. ABG datang sembarangan, tidak gegabah Kang, sebelum berangkat dan masuk ke forum itu sehari sebelumnya kan berunding dulu dengan rekan-rekan di internal. EPLH. Ini apa nih rumusan yang harus kita sampaikan. Lalu kita dapat kajian ya, gimana tentang terutama Bogor ya Kang ya, Bogor kan KBB. Nah, ketika masuk kan saya fokus ya, ini apa sih substansi yang dimaksud oleh DPRD mengundang seperti ini, sebab di situ kan semua pihak ada. Iya, betul. Nah, saya tetap mengusulkan supaya ada sebuah keputusan dari DPR yang berkaitan dengan sikap penyegelan kan. Betul. Itu sesuai dengan undangan loh, bukan ngarang-ngarang. Saya kan pernah jadi, bukan hanya di DPRD, Kang Abir pernah jadi pimpinan Komisi 2 loh. Artinya ngerti kan? Iya, betul. Kalau ini RDP sifatnya dan itu legal. Dan katanya di live streaming kan, dilihat oleh publik. Betul, publik langsung menilai hasil itu kan. Itulah yang menjadi fokus kita. Nah, dalam kaitan itu secara materi, Kang, upami persoalannya itu tata ruang, di Bogor itu kan bukan hanya puncak. Betul, bukan hanya puncak. Terdiri dari beberapa kecamatan dan desa. Termasuk Cilengsi, termasuk Jonggol. Kenapa ini? Lalu ada hal yang boleh saya terhenyak gitu. Yang jadi fokus penutupan itu kan hanya satu. Yang lain disegel, tapi yang langsung dibongkar satu. Daswita. Ya. Tapi kan di lain, lalu ML ya udah dibongkar aja, kalau ada kerugian mah diganti kan. Kita juga loh, maksudnya gimana ini gitu. Ini kan uang APBD Kang. Betul. Seorang gubernur bisa menggunakan ini bongkar terus diganti. Boleh dong kita mempertanyakan. Apalagi sebagai mantan dewan. Ya ngerti lah. Ya. Saya kira tidak seperti itu dan tidak semudah itu. Lalu kalau bicara KBB, ya kalau kita tata ruang ya Kang, dari aspek tata ruang misalnya kan, kenapa sih hanya itu yang jadi fokus? Padahal kalau KBB bicara ada di Lembang sajalah fokusnya dan Subang gitu sekitar Tangkuban Parahu, kan di situ ada Tangkuban Parahu. Ya kita juga pernah mengkritik tentang pengelolaannya seperti itu kan. Jadi banyak perusahaan lain selain ada kemarin yang undang, selain Eger ya kalau tidak salah. Apa namanya, Asep Strawberry. Ya betul. Lalu ada yang punya Dewi Persik kan sama, itu juga muncul kan. Dan saya juga mendengar keterangan. Nah dari aspek itu ada hal. Ini kenapa sih ke situ gitu? Hanya itu saja. Ini kan dari rasa keadilan ya Kang. Ini dari aspek tata ruang. Jadi memang ada satu tindakan yang ya kami harus mengkritisi. Ongkos kita dibongkar tapi digantian. Betul. Ini. Nah lalu kedua, kita kan mendengar keterangan-keterangan dari, termasuk dari yang hadir KBB kemarin, bahwa ini dari aspek legal, dari prosedur sudah terpenuhi, kajian akademis apa. Nah saya tanya juga, sebelum Pak Gubernur ngambil tindakan, ini apa namanya, rapat hasil rumukan atau konsultasi atau rekomendasi dari dinas kan sepertinya tidak ya, atau DPR diajak berembuk, lalu ada pijakan hukumnya apa gitu kan, yang menjadi alasan dasar supaya gubernur sampai mengambil tindakan penutupan lahan dan pembongkaran. Nah, ini kan dari tata kelola pemerintahan patut dipertanyakan ya gitu Kang ya. Betul. Lalu ada muncul berdasarkan Pergub
Ya saya teliti, kan saya tahu Pergub itu dilahirkan Tahun berapa? Produk tahun berapa? Tanggal 17 Maret 2025. Artinya kan muncul setelah tindakan. Jadi tindakan dulu, baru bikin Pergub. Yang benar itu kan bikin Pergub dulu, ada kajian, berembuk, wakil gubernurnya mungkin diberitahu atau diajak bicara, dinas terkaitnya ditanya, ini rekeningnya begini-begini, sehingga gubernur patut dan harus melakukan tindakan itu. Itu yang sepengetahuan saya yang seharusnya. Ini kan tidak begitu. Saya kira wajar lah kita mempertanyakan, ya. Yang kedua, lanjutannya ini seperti apa? Lanjutan masalah yang disegel. Yang disegel, ya, yang dibongkar aja dulu. Ya benar nggak diganti itu? Nah, lalu dari mana APBD-nya gitu? Yang dibongkar, ada pernyataan untuk diganti, tinggal prosedurnya harus mau seperti apa? Itu kan dewan juga, kan hak budgeting ada di dewan loh. Betul, disetujui atau tidak? Ya, itulah yang kita pertanyakan. Nah, termasuk juga masalah alih fungsi ya Kang ya. Alih fungsi, berbicara alih fungsi, itu kan perkebunan, berada di lahan perkebunan. Ya. Perkebunan kan bukan institusi di bawah Pemda. Perhutani juga bukan. Kalau mereka mengizinkan kan itu kompetensinya ada di kementerian. Dan katanya prosedurnya sudah ditempuh. Itulah karena ada sanggahan atau kritikan dari Kementerian Pariwisata kan. Nah ini kan menarik Kang. Jadi legit semangatnya saya hargai, makanya ya saya jangan ini semangat dan kemauannya Pak Deddy untuk menertibkan itu kita hormat dan saya tahu komitmen beliau samalah basicnya di aspek budaya. Tapi tindakannya apa itu sesuai dengan prosedur atau tidak? Nah sehingga saya mempertanyakan ini bukan hanya persoalan tata ruang atau alih fungsi, tapi juga dalam konteks tata kelola pemerintahan. Betul nggak kan? Betul. Bahwa berdampak terhadap disharmonisasi misalnya dengan kabupaten yang bersangkutan. Contoh kan KBB menyangkal kemarin, kami sudah. Lalu ada enggak garis komando gubernur memerintah bupati itu bukan anak buahnya. Kan sama-sama dipilih, itu kan dari tata kelola. Lalu kemudian ada rekening nggak bicara dengan DPRD? Kita punya pengalaman nggak? Presiden menginstruksikan bongkar itu pagar laut. Tapi kan presiden pasti bicara dulu. Siapa yang kan urusan hukum kayak pandai itu bongkar we. Akhirnya kan panglima yang Komisi 4 juga turun. Enggak kalau pembanding. Nah ini sepertinya tidak. Nah oleh karena itulah kita mendesak, mempertanyakan gimana nih Dewan dengan sikap yang lihat dari tata kelola pemerintahan. Ini tindakan gubernur itu Anda dukung, dianggap kurang sempurna atau harus diperbaiki atau bagaimana itu sebetulnya Kang. Jadi bukan saya yang harus mulai, saya kembalikan karena yang punya hajat itu kan dewan. Saya sebagai masyarakat hanya mempertanyakan DPRD bagaimana melihat atau menilai sikap gubernur, apa benar menurut ketentuan berdasarkan aturan-aturan yang ada atau harus dikoreksi atau bagaimana itu kan sebetulnya. Karena sebagai fungsi sebagai legislasi. Jadi sebetulnya intinya itu Kang. Ya, jadi maaf lah, saya nggak ada pretensi pribadi, tidak ada. Dengan adanya yang dibongkar tadi sudah, ini yang disegel nih, termasuk yang disegel di beberapa tempat. Ini harus seperti apa pihak pemerintah maupun DPRD? Nah itu kan kemarin ada kesimpulan-kesimpulan bahwa akhirnya kembali kepada Pergub Kang. Ya, tapi dalam konteks tadi yang sayang Pergubnya dibuat setelah tindakan. Harusnya kan Pergub dulu Kang. Pergub dibuat, oh ini, baru ada tindakan. Tapi nggak apa-apa, kan itu sudah terlanjur. Hanya saya mengingatkan bahwa ini jangan sampai menimbulkan satu kegoncangan konstelasi lain dalam tatanan ekonomi misalnya. Betul. Seperti terkesan kita tuh tidak punya kepastian hukum. Ini izin legal, ada rekomendasi dari menteri, sudah keluar A, B, C, D-nya, tapi
disegel gitu kan. Itu kalau kita lihat dari materi yang disampaikan. Kalau saya melihat nih dari hasil pembicaraan sepintas, ini akan tidak ada tendensius terhadap Pak Deddy, tidak ada tendensius terhadap Dewan, justru bagaimana mereka sesuai dengan tupoksinya. Kalau Pak Deddy itu lurus, ya tidak ada alasan untuk tidak mendukung, Kang. Kita sudah clear lah bahwa Deddy Mulyadi, teman saya orang Purwakarta itu gubernur resmi Jawa Barat. Apapun ya, mudah-mudahan jadi apa nanti tidak ada masalah. Justru kita ingin menyempurnakan ya dalam kapasitas kita. Ya sebelumnya kan saya juga bicara, ingat ya, kalau mau nyebut-nyebut Pak Deddy Raja, silakan sah-sah saja. Ya, kita nggak ada keberatan. Misalnya jadi Raja Sunda Pajajaran Anyar begitu. Ya, itu mah dari aspek budaya boleh-boleh saja. Tapi kalau gubernur, ntar dulu ada aturan, yang ada harus undang-undang yang mengawal, ada aturan yang mengatur. Itu saja sebetulnya. Ini Kang, sebelum ditutup, Akang sebagai tokoh Sunda yang bergerak di bidang lingkungan hidup, pesan apa yang akan disampaikan buat Pak Gubernur Kang Deddy, juga buat DPRD Provinsi Jawa Barat? Deddy Mulyadi maju terus. Kang Deddy Mulyadi jangan mundur dan maju terus. Apa yang jadi warisan nilai kita dari leluhur kita. Jawa Barat digambarkan kemakmuran itu. Gemah ripah repeh rapi. Hejo ngemplo leuweungna, lecet manukna. Curcor caina ting siriwik laukna, pasti mamur delmana. Nah, itu Kang Deddy buat DPRD bagaimana nih? DPRD ya fungsi pengawasan kan ya. Jadi kemarin substansinya kalau dari pendekatan budaya, leuweung ruksak, cai beak, rakyat balangsak. Jadi itu kudu guru goging-goginan Kang. Orang luar belajar ke orang. Ya. Jadi itu falsafah dan tetekon itu ada dimiliki oleh Pak Deddy dengan saya sama, ya. Jadi kan tidak bersinergi, Kang. Artinya pemahaman itu. Tetapi kita ya manusia biasa. Harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ya, tapi terserah publik lah. Kalau saya tidak ada pretensi pribadi dan tidak ingin jadi apa-apa, ya. Dan sudah selesai bahwa kita melihat apa yang menjadi konsekuensi berdemokrasi itu kalau sudah siap menang dan kalah. Ya sekarang yang dimenangkan pada Tuman, saya mengingatkan, Kang Deddy, dulu Maya Gubernur Jawa Barat zaman Pak Sanusi saya kan kursus, Rektor IT, Unpad, Menteri Dalam Negeri, ya Ketua Umum Partai, kan itu Sanusi Hadjadinata membawa pesan dari Desa Cinta, orangnya intelek, ramah, itu kan untuk ngenteng, kan saya kira positif. Zaman Pak Sudi dengan walaupun tentara, tapi dia jadi ketua Kuarnas. Bagaimana membuat sebuah kebesaran Jawa Barat. Dilanjengkan ku Mang Ihin. Dengan program rak gantangnya. Ya, dan konsisten sampai akhirnya. Kan saya juga belajar dan berguru kepada beliau-beliau ini. Maksud saya, bukan membandingkan dalam pengertian negatif. Untuk berkaca. Zaman Pak Angku Nepi, doktrinnya untuk harmonisasi ayat 5 ur kan. Batur kujur, batur kasur, sumur, sadapur, salmur, gubernur. Pak Yogi juga jadi Mendagri. Maksud saya, ini besar kita, Kang. Jawa Barat ini besar dan orang Sunda ini memiliki sebuah marwah. Dan itu ada bagian itu di Kang Deddy, ya. Cuman maksud saya jangan juga ceroboh, ya. Makanya kita ingatkan, jadi jangan dianggap mendiskreditkan atau saling ngageing, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Nah, eta anggap bae mah silih asah tuh. Nah, asih mah udah ada pastinya. Iya. Ngasuh wajar dah eta mah adi atuh. Iya, betul. Kolot ka ya sahabat lah. Ya, di tempat saya dulu Kang Deddy tidur kan di sini, memberikan sambutan dan saya hormati. Jadi tidak ada masalah, tidak ada pretensi pribadi kan. Ya. Terima kasih Kang. Bincang-bincang naya. Aduh, manimunel ke. Apunten ya Kang. Ieu sakantenan ka dieu, sakantenannya urang ngobrol bisa aya
Kamarit ya kegiatan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dan bincang-bincang dengan Kang Eka Santosa, mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus beliau saat ini sebagai kokowop istilahnya yang bergerak di dalam pemerhati maupun penyelamat lingkungan hidup terutama di wilayah Jawa. Terima kasih. Hatur nuhun, sampurasun. Rambes.